Apa sih aura cinta? Kenapa membuat Indonesia menjadi aur-auran? Emang sebahaya apa sih anak ini? Kalian yang ngehujat aura, sini lawan gue. Rest in peace. Oke, sebagai YouTuber Somalia dan YouTuber terbaik di Kazakhstan, gue mau ngasih pendapat tentang hal ini ya guys ya. Viral berhari-hari dan sekarang diundang di podcast-podcast. Pantes gak sih si Aura itu dibully sejauh ini? Atau emang dasarnya anaknya aja yang ngeyel? Kita kupas sama-sama ya. Oke, adalah viral anak-anak yang mungkin kalian tahu ya ini. Kalau dilihat sih emang cantik ya, basicnya itu cantik. Cuma mungkin kemarin sempat ada perdebatan dengan sang gubernur. Kalau ada biaya perpisahan harus bayar berapa? Waktu itu sih sekitar 1 juta doang Pak. Terjadi akhirnya viralannya karena dia itu komplain akan suatu hal, yaitu tidak diadakannya perpisahan ya, dan juga komplain karena rumahnya itu digusur. Kalian di tim mana? Bisa komen di bawah ya. Oke, gue di sini sebagai YouTuber dari Somalia yang paling terbaik dan the best. Gue bakal memandang di dua sisi. Jadi kalau dia jelek ya gue bilang jelek. Kalau dia buruk ya gue bilang buruk. Kita harus bisa ambil positif ya, walaupun sedikit. Gue lagi mau fokus ini karena kemarin itu muncul di saat di podcast Dr. Richard itu banyak poin-poin yang mungkin gua dapetin ya, karena Dr. Richard ini bisa banget buat mancing orang untuk blunder gitu nggak sih. Kita lanjut aja ke videonya ya, biar lebih nyaman nontonnya. Jangan lupa di like dan di subscribe dulu. Oke, sebelum kita lanjut mungkin kita biar lebih rinci kita cari tahu dulu kenapa sih si Aura Cinta itu terlalu membela dan pengen banget adanya wisuda. Masyarakat itu kan lebih dominannya yang lulusan SMA itu kan rata-rata ya, bukan kebanyakan ya. Rata-rata itu gak ada yang lanjut kuliah, cuman sampai di SMA terus kerja. Jadi menurut kamu itu tetap perlu wisuda? Perlu, tapi dengan ini dengan meminimalisir biaya. Jadi biayanya itu dipatok dengan sekian, jangan sampai di atas 1 juta lebih. Emang kalau 1 juta kamu sanggup? Ya, kurang keberatan sih sebenarnya, keberatan sih. 1 juta pun kamu keberatan? Ya. Terus kenapa harus ada wisuda? Tapi sejujurnya gua mungkin kalau di zaman SMA, kalau misalkan gua mampu dan gua juga belum ngerasain nyari uang, pengen ada perpisahan. Lagi ya kita berpikir itu perpisahan itu tempat terakhir, tempat yang paling berkenan, tempat yang paling memorable. Dan menurut gua sih perpisahan juga nggak perlu yang namanya di hotel atau gimana, cukup di kelas mengenang momen-momen bareng, pakai kostum seadanya pun nggak apa-apa, tapi kostum bebas. Kalau dari gue sih kayak gitu ya. Jadi gue bisa nangkep banget apa yang disampaikan sama si Aura ini. Aura ini kan umurnya tuh 19 sampai 20 ya. Kita lihat aja nih penjelasannya ya. Kenapa dia pengen tetap ada wisuda. Terus kenapa kamu keberatan? Lebih dominannya yang lulusan SMA itu kan rata-rata ya, bukan kebanyakan ya. Rata-rata itu gak ada yang lanjut kuliah, cuman sampai di SMA terus kerja. Oke. Jadi menurut kamu itu tetap perlu wisuda? Perlu, tapi dengan ini dengan meminimalisir biaya. Jadi biayanya itu dipatok dengan sekian, jangan sampai di atas 1 juta lebih. Oke, dari sini gue nangkep niat baiknya nih. Kita harus cari baiknya, jangan buruknya terus ya guys ya. Dia itu pengen orang-orang yang nggak bisa berkuliah itu bisa merasakan namanya perpisahan yang benar-benar bisa diabadikan, momen-momen yang berkenang sekali di seumur hidupnya. Tapi dengan ini dengan meminimalisir biaya. Jadi biayanya itu dipatok dengan sekian, jangan sampai di atas 1 juta lebih. Gitu. Emang kalau 1 juta kamu sanggup? Ya, kurang keberatan sih sebenarnya, keberatan sih. 1 juta pun kamu keberatan? Ya. Terus kenapa? Lah kenapa? 1 juta keberatan tapi dia komplain, dia ngebelain apa? Kan gini, dipatok jadi per orang. Jadi misalnya satu orang ini karena SMP SMA kan jenjangnya 3 tahun ya, mungkin bisa nih per orang ini 300.000, untuk SMA kelas 1 100.000, SMA kelas 2 100.000, SMA kelas 3 100.000, 300 orang dong berarti. Nah, sedangkan saya dulu sekolah waktu SMA itu satu kelas isinya 42 orang, 42 dikali 300 kan udah banyak nih, apalagi untuk satu angkatan. Banyak gak ya? Banyak dong, cukup dong. Oke. Kalau dari pendapatnya ini gua sedikit setuju sih ya. Maksudnya dia ngasih solusi. Cuma kan waktu kemarin dia berdebat tuh dia nggak ngasih solusi kayak gini. Debat kan kita fokus ke solusi, bukan muter-muter di masalahnya. Jadi dia bilang itu pengennya itu dari kelas 1 tuh 100.000 lah ibaratnya. Kelas 2 200.000. Jadi 200.000, yang kelas 3 300.000. Jadi kan 1 tahun 100.000 mungkin dibagi. Anggap aja kalian ngumpulin 1.000 per hari
pun 360.000 kan dapat ya. Jadi mungkin bisa 2 hari sekali nabung 1.000 lah ibaratnya kayak gitu. Dan dia bilang 300 dikali misalkan anak-anak kelas itu 40 kan, anggap aja 40. 300.000 dikali 40 itu udah dapat 1.200.000 dan dikali beberapa kelas. Ini ide yang bagus sih. Tapi gue nggak tahu ya, karena gue juga dulu itu bukan yang bener apa ya, miskin banget. Jadi gue nggak tahu. Dan kalau sebenarnya kalau yang bener-bener miskin masih bisa dihandle sama bos, cara ini sih worth it ya. Kita harus acungin jempol. Setuju nggak ya? Di sini Dr. Richard Lee itu mengandaikan kalau si Aura Cinta itu ketika dia jadi gubernur ya, dan aura cinta tuh harus seperti apa sih untuk melakukan penggusuran. Dia itu kan komplain karena hanya diberi surat peringatan untuk segera meninggalkan dan tidak mendapatkan kompensasi. Tapi kan sebenarnya memakai tanah negara itu ya gini, kalau ibaratnya ya kalau di posisi dia, gua udah tinggal bertahun-tahun aja tuh udah syukur nggak dimintain jatah gitu ya. Jadi kalau misalkan amit-amitnya di kondisi penggusuran kayak gini ya, gua harus terima, terus dengan legowo udah siap-siap di jauh-jauh hari. Sedangkan kan si bapaknya bilang itu tinggalnya di situ tuh udah hampir 20 tahun kan. Kita lihat ya, coba nih. Kan namanya kita mengayomi masyarakat ya, nama kita kan juga baik. Kita terjun juga ke lapangan, menemui masyarakat, merangkul masyarakat. Itu kan lebih baik dibanding kita terjun ke lapangan. Enggak, cuma tiba-tiba Satpol PP datang, ngasih SP, terus diintimidasi pula. Gini, apa? Kalau ini gua nggak terima, emang bener nih bocah ngeyel banget ya. Tadi gua mau belain susah anjir. Dia pengennya terjun ya masyarakat. Gini Kang Deddy gubernur kerjaannya banyak, nggak ngurusin rumah dia doang. Sih ketika kita udah punya apa ya wewenang yang begitu besar, kita harus berani untuk mendelegasikan. Paham nggak sih? Jadi sekelas gubernur terjun aja ya, lihat tiap hari Kang Deddy itu kan terjun mulu, dibilang nggak pernah turun kan, gimana ceritanya kan? Sebenarnya ini gua ini kayak teguran keras buat para wali-wali kota tuh, harusnya malu gitu. Harusnya kayak gini kan, wali kota ke bawah lagi kecamatan RT itu tuh harus ya seperti ini gitu. Masa dibebankan kepada Kang Deddy kan? Ini gue nggak mau marah, tapi ya ini kalau dia ngomong kayak gitu kayak seakan-akan si bapak Aing ini tidak bekerja gitu. Seakan-akan tuh cuma diem di kantor gitu. Tiba-tiba ada erupsi B. Gak boleh gitu ya guys ya. Tapi kok ngomong-ngomong kasusnya udah nggak ada ya, kemana ya? Guys, banyak laler aja. Dan selanjutnya ya, ini Dr. Richard tuh nanya, kamu tuh sadar gak sih Cinta kalau misalkan apa yang kamu lakukan ini menginspirasi banyak orang? Bayangin nanti orang-orang tuh pada pakai tanah negara asal bangun, nanti ketika udah ada penggusuran dia berlomba-lomba untuk minta kompensasi. Kurang gak sih? Kasian yang udah punya tanah bertahun-tahun ngumpulin, kasian yang KPR dia harus nyicil sih, tinggal nyomot aja di samping sungai diambil. Setuju gak sih? Ya mungkin di sini kalian juga ada yang mungkin lagi pakai tanah negara. Gue yakin di Indonesia tuh banyak. Ya kalau udah kondisi gini ya harus terima. Toh dia ini juga katanya kan dikasih kompensasi 10 juta. Malah bilangnya kurang, kan aneh. Tapi kamu kepikir gak kalau misalnya kamu melakukan itu suatu hari nanti makin banyak orang-orang yang ambil tanah pemerintah terus ke depan tunggu diusir dan minta kompensasi seperti itu? Wajar, karena kan tadi udah saya bilang yang di wilayah gabus ini aja dapat kompensasi. Sedangkan ini proyek sedang berjalan kan. Terus wilayah-wilayah yang lain ini tuh gimana? Ya setidaknya yang diberikan kompensasi ini orang-orang yang bangunannya rumah. Bukan cuman sekedar jualan usaha. Iya bukan. Maksudnya kalau misalnya kamu mengokekan dan kamu memberikan kompensasi, nanti dijadiin orang alasan untuk cari tanah pemerintah, untuk ditinggalin. Terus kalau mau digusur, ya minta kompensasi gitu. Berpikir nggak kamu seperti itu? Enggak. Pak, saya pengen tanya. Ini kayak Dr. Richard juga kesel deh. Jawabnya enggak, ya iyalah nggak mikirin kamu mah. Mikirnya bener aja diri kamu tuh ya. Bener, ini gue nobatin dia sebagai ratu ngeyel. Gue nggak jadi belainya lah. Kita bisa cari tahu nih penghasilan si bapak tuh sebenarnya berapa sih? Punya anak yang menghasilkan dengan pola pikir seperti ini tuh penghasilan si bapaknya berapa ya? Kita lihat ya. Supplier botol. Ya, botol kaca. Botol kaca, oke. Pak, kalau boleh saya tahu Pak, range saja Pak, penghasilan Bapak berapa sih Pak kalau misalnya selama tinggal di situ Pak? Enggak mesti ya, jadi hanya menyesuaikan kebutuhan saja. Jadi kalau berapa itu kita enggak pasti lah. Perkiraan aja Pak, range 10 juta dapat Pak? Enggak ada Pak, jauh. 5 juta? Enggak ada. 5 juta enggak dapat Pak? Nggak 1 bulan 5 juta enggak dapat? Enggak ada.
Oke. Iya. 4 juta? Ya mungkin sekitar segitu. Cukup nggak Pak untuk satu keluarga? Cukup nggak cukup ya harus dicukupkan. Ya penghasilannya 4 juta sih ya menurut gua ya masih aman sih sebenarnya, hitung apa ya, bukan miskin-miskin banget ya benar. Tapi yang gua aneh kan kabarnya ini si Aura Cintanya juga kan dia artis juga ya, iklan pinjol juga ada, bahkan dianya sendiri nggak sadar kalau ada di iklan pinjol ya. Ini gua nasihat dari Dr. Richard Lee ya, dan menurut gua ini masuk banget ya. Dr. Richard Lee tuh berani mengemukakan pendapatnya gitu, jadi nggak di belakang orangnya gitu, ibaratnya dia berani di depan orangnya langsung. Nah kita lihat nih responnya si Cinta ini gimana ya ketika Dr. Richard Lee memberi masukan. Agak sedih, dituduh loh berarti saya. Iya tuh. Ini bahasan menarik nih. Aura ya, saya ngomong ke kamu kan 19 tahun ya, berusaha merancak ini remaja ke dewasa ya, dengan gaya hidup dan cara pemikiran kamu. Kalau saya lihat ya, itu agak bahaya, hati-hati loh. Jadinya takutnya ketika kita mempertahankan gengsi, ujung-ujungnya jadinya kita bekerja dengan cara yang salah. Maksudnya saya gengsian gitu ya? Iya. Ya iyalah, kemana aja kamu tuh gengsian orang. Susah gimana ya, basicnya langsung mungkin gue lihat Cinta ini terlahir cantik dari kecil, merasa dipuji-puji, dielu-elukan sampai bisa menjadi artis, dan kelihatan dimanja banget sama orang tuanya. Orang tuanya juga sepemikiran sama dia. Menurutku ya gitu diskusi ya, misalnya kayak ketika kita nggak punya dana yang banyak atau uangnya pas-pasan, tapi pengennya berpenampilan menarik, pengennya wisuda, pengennya study tour, kan ada kepengenan banyak ya. Anak remaja itu pengennya banyak ke Aura. Pengennya nonton, pengennya nongkrong, pengennya handphone mahal. Kamu pengen nggak punya iPhone? Gini Kak. Jadi saya tegasin ya, pribadi saya sendiri itu sebenarnya bukan gengsian. Lebih kalau misalnya penampilan, saya tuh sari-sari baju yang sekiranya murah, cuman bagus di saya, maksudnya cocok di saya. Saya nggak harus yang harganya 300.000, 400.000 atau sepatu yang mahal-mahal tuh enggak. Saya tuh iya, juga paham. Kamu itu ya sebenarnya bisa menempatkan dengan harga berapapun, yang penting outfitnya cocok di kamu. Iya paham. Tapi sebenarnya ini yang dielu-elukan itu kan karena sikap kamu, sikap ngeyel kamu saat di depan Kang Deddy sih. Sebenarnya itu aja. Untuk menurut gua mah hidup dan lain-lainnya sih selayaknya orang normal, orang dengan berpenghasilan 4 juta ya kayak gitu. Mau dipaksa gimana juga. Oh ya, ada kabar lagi kan, ternyata netizen banyak yang bilang HP-nya iPhone, ternyata HP-nya Realme guys ya. Nanti ada cuplikannya. menyesuaikan budget gitu. Kalau misalnya make up saya juga murah-murah kok, nggak yang mahal banget gitu, nggak. Berapa coba? Ya itu 10.000 10.000 juga ada gitu kan. Iya gitu. Jadi yang penting gitu cocok di saya, penampilan gak harus kayak minor banget, enggak. Terus kalau HP juga, ini HP saya juga cuma Realme kok nggak iPhone. Nah ini nih kata netizen nih, bilang iPhone. Enggak, ini Realme. Enggak, ini Realme. Enggak. Terus kalau misalnya buat masalah study tour atau wisuda, ya itu tadi. Saya kan cuman menyuarakan pendapat saya. Kalau misalnya TK SD SMP ya dihapus gak apa-apa, setidaknya ada dong di SMA gitu doang. Jadi bukan karena gengsi saya tuh tinggi, enggak. Oke. Gue mencoba masuk, wajar pasti nggak cuma Cinta sebenarnya, nggak cuma si Aura ini yang pengen tetap wisuda SMA, ada mungkin ada di angkatan yang terakhir-terakhir ini, mungkin yang anak yang masih SMA bisa komen ya, mungkin beberapa yang mungkin orang tuanya masih berpenghasilannya cukup, mungkin masih pengen ada. Mungkin kalau yang kesulitan, ini adalah salah satu solusi dari Pak Deddy itu untuk meringankan beban orang tua ya, karena perpisahan menurut gua bisa dilakukan dengan cara apapun, bahkan yang no budget pun bisa kumpul di kelas lalu saling mengutarakan, misalkan masing-masing orang terima kasih untuk ini. Menurut gue itu juga udah berkenang, nggak perlu cara seperti nyewa hotel atau mungkin sampai keluar kota. Setuju gak sih? Nah ini ada bagian yang menurut gue emang si anak ini gue sebut ratu ngeyel. 19-20 sebenarnya harus sudah berpikirnya agak. Ya kita tonton dulu aja. Gak mau ngalah gitu kan? Ya gitu. Jadi mungkin maksud netizen saya harus nunduk kali ya mungkin ya. Sama pejabat yang tinggi, punya jabatan tinggi yang dihormati sama masyarakat, mungkin saya ngobrolnya sama beliau mungkin harus nunduk, harus suara pelan-pelan mungkin ya. Yang kamu rasakan haruskah seperti itu? Enggak. Kan namanya debat ya. Namanya debat ya ini. Harus menatap lawan bicara, terus juga
berbicaranya ya gitu, mungkin ada ucapan saya yang mungkin kurang sopan atau gimana gitu. Ya berarti emang dia nganggapnya ini bakal menjadi debat, bukan menjadi sebuah diskusi. Iya gak sih? Ini kan kita ngobrol sama pemimpin kita. Pemimpin kita tuh ibaratnya bapak atau ibu kita. Sebenarnya bukan, dia nangkepnya kayak gini kan, gue jadi makin ilfil gitu. Dia nganggapnya masyarakat itu pengennya dia tuh kalau ngobrol sama Kang Deddy nunduk, kan ini pemikirannya sangat tidak sinkron gitu. Kesel jadinya kan, bukan itu poinnya kan. Poinnya tuh lebih ke gini ya. Coba kalau kalian lihat video dia waktu ngomong kepada dia, kayak gitunya guys ya, untuk ke seorang pemimpin maupun ngomongnya kayak maaf ya Pak, tapi kan maaf ya Pak, cuma kalau ini gue contohin ya, Kang Deddy atau Bapak Deddy, maaf atas kelancangan saya. Dari tutur kata kan bisa, dari ekspresi wajah, maaf kalau saya kurang setuju sama kebijakan Bapak, cuma ya ini masukan aja dari saya Pak, kalau bisa tetap ada. Dan tadi kata dia setahun itu dibajetin aja 100.000, sedangkan yang nggak mampu kan bisa dibantu sama sekolah, nggak mungkin sekolah nggak bisa ngeluarin 100.000 kan Pak, karena ada dana bos. Anggap aja budget perpisahan itu 300.000 Pak, jadi nggak nyampe 1 juta gitu. Dulu waktu kemarin juga dia ngomong mas 1 juta, itu blundernya dia itu terasa. Mungkin sekarang pajak saya balik, Anda miskin tapi jangan sok kaya. Ya Bapak kan bisa lihat dulu latar belakang saya, misalnya saya miskin atau enggak, terus mampu bayar atau enggak. Kamu miskin nggak? Iya, miskin. Saya mengakui. Kenapa miskin? Pengen hidup bergaya, sekolah harus ada perpisahan. Ya kan kamu miskin, ya kan kamu merasa miskin. Kenapa orang miskin nggak prihatin? Gini Pak, mohon maaf ya Pak ya. Saya bukannya menolak kebijakan Bapak. Bukan kebijakan saya, itu kebijakan Bupati. Iya, maksudnya apapun itu saya mendukung. Juga dia ngomong mas 1 juta, itu blundernya dia itu terasa. Mungkin sekarang dia agak berpikir ulang gitu. Ya kalau Bapak mau ambil saran saya, ya saya seneng, tapi kalau enggak ya udah nggak apa-apa Pak. Kalau itu mungkin terbaik buat rakyat Jabar, gitu aja, simpel sih. Gak usah bahasanya itu doang, tapi harus ribet tuh karena cara penyampaiannya yang salah. Dan gue lihat juga apa ya, dia tuh nggak sadar kalau cara penyampaian dia tuh salah gitu. Dia mikirnya netizen yang salah gitu. Dan komentar jutaan itu, dia itu nganggapnya dia masih apa ya, ibarat di film dia itu protagonis gitu, dia tahu peran utamanya gitu. Nah di sini nih yang harus berperan tuh siapa? Orang tua guys ya. Nah tapi kalau orang tuanya pemikiran ya susah. Ini gue awalnya ngira Aura itu karena dirinya sendiri, karena dia dewasa dan dengan pemikirannya sendiri. Tapi ternyata karena orang tuanya juga guys. Ini kita lihat pendapat dari bapaknya ya. Saja mungkin diskusi dengan Kang Deddy Mulyadi itu sudah tepat belum? Coba ya. Itu. Oke. Menurut Bapak apa yang dilakukan Cinta pada waktu dengan diskusi dengan Kang Deddy Mulyadi itu sudah tepat belum? kalau menurut saya ya sudah tepat. Artinya kalau memang ada perdebatan itu kan memang cuma caranya saja mungkin si Aura kurang sopan mungkin ya. Tetapi dalam perdebatan itu sendiri kan mempertahankan argumen itu kan memang harus bertatap muka. Kan tidak mungkin kan berdebat gini Pak, maksud saya seperti itu nggak mungkin. Itu namanya kan berdoa nanti. Ya ini bapaknya juga salah tangkap. Emang ada yang nyuruh bapak ngomongnya harus nunduk? Kan nggak ada. Netizen juga ada yang permasalahin bapak suruh si Cinta kok ngomong sama Deddy kudu nunduk. Enggak, ini cara bicara, cara bakal kalian tonton ya kan bapak. Oh nggak sih kayak gitu. Aduh susah dijelasinnya gitulah. Terus udah dikasih pressure gitu tuh dia malah makin berani. Sedangkan itu sama orang nomor 1 di Jawa Barat gitu. Dan bahkan udah banyak netizen yang ngingetin pun dia ngeyel. Makanya gue nobatin dia sebagai ratu ngeyel. Oke guys, gitu aja mungkin ya, karena ini udah terlalu panjang. Segitu aja dulu pembahasannya. Kalau nanti ada update lagi, kalau kalian suka ya mungkin gue bakal upload lagi tentang ini. Lupa tinggalin komentar di bawah, dan komentarmu semangatku.